Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Baik, di sini saya akan memaparkan ringkasan materi pengantar akuntansi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik, di sini saya akan memulai membacakan ringkasan dari materi saya itu pertama tentang menganalisis transaksi. Menganalisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi analisis. Ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Saldo normal pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo atau saldo debit atau kredit. Berdasarkan klasifikasinya di dalam bahan akun saldo normal, jika diartikan sebagai klarifikasi terhadap sebuah perkiraan akun yang menggunakan prinsip pembekuan secara berpasangan. Definisi ini juga mengandung sebuah ketetapan yang pasti bahwa setiap akun selalu menepati atau memiliki saldo sendiri dan saling berpasangan antara debit dan kredit. Baik, berikut ini beberapa fungsi saldo normal akuntansi. Ini diantaranya sebagai berikut. Baik, yang pertama itu tentang sebagai aturan pencatatan akuntansi, yaitu agar tidak terjadi kesalahan ketika membuat laporan akuntansi. Yang kedua, tentang penentu antara saldo debit dengan kredit. Dalam sistem akuntansi terdapat dua sisi, yaitu debit dan kredit. Ketiga, yaitu tentang mekanisme antara debit dan kredit, yaitu mendebit berarti melakukan sebuah pencatatan dalam akuntansi berupa transaksi di sebelah kiri sesuai dengan akun yang bersangkutan. Keempat, tentang pengelompokan akun real, yaitu akun real dalam akuntansi, yaitu ini merupakan neraca di mana berupa harta atau aktivitas seperti haknya, perlengkapan, peralatan, dan yang lainnya. Kelima, yaitu pengelompokan akun nominal. Akun nominal merupakan sebuah akun yang berdiri dari pendapatan dan juga biaya atau beban. Keenam, yaitu yang terakhir, memudahkan membaca aset dan kewajiban ketika perusahaan memiliki banyak aset dalam artian keuntungan. Baik, sekarang itu tentang jenis-jenis saldo normal dalam akuntansi. Yang pertama, tentang saldo normal aset, yaitu pada setiap akun atau nomor rekening, jumlah dari saldo akan selalu dilakukan perhitungan terlebih ketika membuat laporan keuangan. Kedua, itu tentang saldo normal liabilitas dan ekuitas, yaitu akun liabilitas kewajiban dan juga ekuitas itu modal. Pada kondisi yang normal akan berada di sebelah kanan atau kredit. Ketiga, itu tentang saldo normal pendapatan dan biaya, yaitu berbicara mengenai sebuah pendapatan. Tentu hal ini akan menambah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, yaitu tentang saldo normal beban. Akun beban berada di sebelah debit dengan alasan ketika perusahaan mengeluarkan uang dalam penyeimbangannya akan ditulis di sebelah debit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang double entry atau pencatatan ganda adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dua kali, yakni pada posisi debit maupun kredit. Selanjutnya itu sistem double entry atau dalam bahasa Indonesianya adalah pencatatan ganda, merupakan sebuah konsep transaksi di mana setiap transaksi di dalamnya akan melibatkan
minimal 2 akun, yaitu tentang entry debit adalah pencatatan sistem akuntansi ketika terjadi kondisi di mana adanya pertambahan aset dan biaya serta penurunan liabilitas dan ekuitas. Dalam akuntansi, akun debit berada di kolom kiri. Sekarang saya menjelaskan tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya, salah satu fungsi jurnal umum adalah fungsi historis, artinya jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa yaitu dapat dicatat secara kronologis. Baik, selanjutnya itu tentang buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan tentang proses penyesuaian. Proses penyesuaian akuntansi adalah tahap penting dalam pembakuan akuntansi yang dilakukan pada akhir periode keuangan seperti tiap akhir bulan, tiap kuartal, serta tiap tahun. Proses ini dilakukan untuk mencatatkan berbagai kesalahan input yang sebelumnya dilakukan ketika menyusun buku besar dan menyesuaikan beberapa akun seperti beban atau pendapat yang belum diakui pada periode akuntansi tersebut. Selanjutnya itu karakteristik proses penyesuaian. Proses penyesuaian memiliki ciri-ciri seperti penyesuaian jurnal, ringkasan proses penyesuaian dan saldo-saldo yang disesuaikan. Jurnal penyesuaian adalah dokumen yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. Jurnal ini juga digunakan untuk mencatatkan pendapatan atau beban yang belum diakui pada suatu periode. Tujuan dari proses penyesuaian adalah untuk merubah transaksi menjadi metode akuntansi akrual dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya yaitu tentang fungsi proses penyesuaian untuk mencocokkan kesatuan input yang sebelumnya dilakukan ketika menyusun buku besar dan menyesuaikan beberapa akun seperti beban atau pendapat yang belum diakui oleh periode akuntansi tertentu. Cara membuat jurnal penyesuaian dengan mencatat pendapatan atau beban yang belum diakui pada suatu periode dan menyesuaikan beberapa akun seperti beban, pendapatan yang belum bisa diakui pada periode akuntansi tertentu. Contoh jurnal penyesuaian mencatat pendapatan atau beban yang belum diakui pada suatu periode dan menyesuaikan beberapa akun seperti beban atau pendapat yang belum diakui pada periode akuntansi tertentu. Baik, selanjutnya lagi itu tentang menyesuaikan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Terus, siklus akuntansi berfungsi sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusunan aset dengan menggunakan metode yang tepat untuk aset tertentu.
proses siklus akuntansi, pertama yaitu tentang tahap pencatatan transaksi, tahap pengikat saran meliputi. Yang pertama rencana saldo, kedua itu tentang jurnal penyesuaian, ketiga kertas kerja, keempat jurnal penutup, kelima rencana saldo setelah penutup. Tahap pelaporan meliputi satu, yaitu laporan laba atau rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga kertas kerja, empat jurnal penutup, kelima yaitu yang terakhir tentang penutup akun buku besar, penyesuaian siklus akuntansi. A. Neraca jurnal, B. Jurnal penutup, C. Jurnal balik. Dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses, dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan pada jurnal, dan selanjutnya dilaporan pada laporan keuangan. Selanjutnya ringkasan tentang akuntansi perusahaan dagang, yaitu kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa melalui pengelolaan. Ciri-ciri perusahaan dagangnya itu: A. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. B. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. C. Yaitu dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. D. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. E. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual. Tidak ada perubahan ciri-ciri khas akun perusahaan dagang, yaitu akun pembelian, akun penjualan, akun potongan pembelian, akun potongan penjual, akun rektur pembelian, akun rektur penjualan harga pokok, akun biaya angkut, biaya pengiriman, akun persediaan, akun piutang, akun harga pokok penjual, akun pendapat usaha, dan akun persediaan barang dagang. Selanjutnya ada tentang persediaan. Istilah persediaan investoras digunakan untuk mengartikan A. Barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan. B. Bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. C. Barang dagangan yang secara terus-menerus dibeli dan dijual merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi usaha untuk perusahaan dagang besar atau perusahaan eceran. Persediaan adalah meliputi sebuah proses yang memiliki perusahaan pada saat tertentu, misalnya digunakan dalam proses produksi atau keuangan. Persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba rugi maupun neraca sebuah perusahaan dagang atau perusahaan industri, persediaan seringkali merupakan bagian yang terbesar dari keseluruhan aktivitas antara yang memiliki perusahaan. Baik, selanjutnya ada tentang karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama itu tentang macam-macam perusahaan dagang, yaitu pedagang besar. Wholesaler adalah pedagang yang membeli barang dari pabrik kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Selanjutnya yaitu pedagang kecil. Retailer adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar kemudian menjualnya kepada konsumen. Kedua, kegiatan usaha atau operasionalisis. Ketiga, pendapat usaha atau operasional. Keempat, beban utama. Kelima, transaksi perusahaan dagang. Keenam,
syarat penyerahan barang. Ketujuh, syarat-syarat pembayaran. Baik, yang terakhir itu ada tentang jenis-jenis persediaan di beberapa perusahaan, yaitu perusahaan jasa tidak punya persediaan, perusahaan dagang persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Perusahaan manufaktur, bahan baku, raw material, barang dalam proses, work in process, barang jadi, finished good. Persediaan yang diperoleh perusahaan langsung dijual kembali tanpa mengalami proses produksi selanjutnya disebut persediaan barang dagang. Dari pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah barang yang diperoleh perusahaan yang dimaksud untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam langkah menjalankan kegiatan usaha normalnya. Persediaan dalam pengelolaan akan terdiri atas persediaan bahan baku dan bahan pembantu, persediaan barang-barang dalam proses, dan persediaan barang jasa.